Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amin amma ba'du. Kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa berkomunikasi dengan media online seperti ini ya. Kita ucapkan alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini Pak Bari ingin melanjutkan materi kelas 6 tema 2 ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 2 ya. Tema satunya kemarin sudah kita selesaikan, kita masuk ke tema 2. Di mana di tema 2 ini ya, mana nih bukunya seperti ini ya. Di tema 2 ini menurut Pak Bari ini pas waktunya ya, di bulan Agustus ya, di bulan Agustus, bulan penuh makna, penuh bersejarah ya untuk negara kita, dan kita pun membahas tentang berkaitan dengan sejarah. Nah, sebelum Pak Bari memulai aktivitas kita pada hari ini, sebelum kita mulai membelajar kita pada hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar senantiasa Allah memberikan kita kenikmatan ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat belajar yang mudah ya, dan Allah sehatkan kalian serta keluarga kalian. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, pada pagi hari ini sebelum kita mulai, kalian siapkan dulu alat tulisnya, buku tema kalian ya, buku tulis, buku paketnya yang sudah dibagikan. Silahkan kalian buka, namun ingat ya, itu bukunya buku sekolah, jadi harus dijaga, jangan dicoret-coret ya. Oke, di halaman 1 di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, di sini ada rukun dalam perbedaan ya. Subtema 1 itu ininya rukun dalam perbedaan. Nah, di sini ada gambar seorang wanita ya, seorang wanita selayaknya seorang pejuang. Layaknya seorang pejuang menggunakan apa namanya, seperti kacu ya, kacu warna putih merah. Nah, di sini proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, mungkin kalian sudah sering dengar dan kalian juga udah tahu ya, bahwasanya negara kita ini memiliki suku yang berbeda-beda, banyak ya. Jawa, Sunda, Batak, Betawi, dan lain seterusnya, suku Bugis ya. Nah, walaupun berbeda-beda, tapi mereka ini, bangsa Indonesia bersatu, berkumpul ya untuk memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, mungkin kalau nggak pandemi juga kita setiap tahun, setiap tanggal 17 Agustus mengadakan upacara ya, upacara hari kemerdekaan ya. Nah, di dalamnya upacara tersebut ini berbeda sedikit dengan upacara-upacara pada umumnya. Ada upacara pada setiap hari Senin ya, ada pembacaan teks proklamasi. Namun dengan situasi yang seperti ini ya, di sekolah kita belum bisa mengadakan kegiatan upacara yang tadi Bapak sebutkan ya. Nah, teks proklamasi yang seperti digambar ini ya, atau yang ada di buku kalian ya, ini memiliki penuh makna, penuh bersejarah ya bagi negara kita. Yang pertama, proklamasi ini dibacakan ya, atau diproklamirkan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10. Di mana Pak? Di Indonesia. Lah iya benar, di Indonesia ya. Tapi maksudnya tempatnya di mana Pak? Nah, nanti di sini ada nih di halaman 2 ya. Di halaman 2 nanti kita baca sama-sama ya.
namun Pak Bade akan coba merangkumnya. Nanti kalian baca di halaman 2 ya. Nah, jadi proklamasi ini adalah penting untuk bangsa kita ya. Pertama dibacakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 jam 10. Yang membacakannya siapa Pak? Yang membacakannya Insinyur Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta yang disebut dengan proklamator. Tuh. Jadi beliau yang membacakan disebutnya proklamator ya. Beliau juga menjabat sebagai presiden dan wakil presiden RI yang pertama, tapi bukan pada saat itu, belum ya. Nah, penyusunnya siapa Pak? Penyusun proklamasi Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ingetin, dicatat nih, penting ya. Yang menyusunnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ya. Kemudian yang mengetiknya siapa Pak? Pengetiknya, orang ini kan yang menyusun nih. Lalu pengetiknya yaitu adalah Sayuti Malik. Ya, Sayuti Malik, maaf ya. Itu yang mengetiknya. Kalau zaman dulu kan belum ada komputer, masih menggunakan mesin tik. Kalau sekarang udah ada komputer, ada laptop, ya gampang. Lalu tempatnya, ya tadi Pak Bade bilang tempatnya itu di Indonesia, ya khususnya lebih tepatnya lagi di Jalan Pegangsaan Timur 56, ya atau yang sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol. Itu di rumah Bapak Laksamana Tadasi Maeda. Ya dicatat nanti tuh ya, Pak ulangi. Jadi di rumah Laksamana Tadasi Maeda yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur 56 ya. Yang menjahit benderanya siapa Pak? Nah ya, yang menjahit benderanya untuk orang yang pertama menjahit bendera merah putihnya itu adalah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Presiden Soekarno ya. Jadi yang menjahit benderanya adalah Ibu Fatmawati. Yang mengetik naskahnya adalah Sayuti Malik. Lalu yang menyusun naskahnya Insinyur Soekarno, Dr. Handes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Lalu proklamatornya atau yang membacakannya Insinyur Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta. Lalu yang pengibarnya nih ya, pengibarnya ada Bapak Latif Hadiningrat, ada Suhud Sasra Kusuma, dan SK Trimurti, itu yang pengibar benderanya. Lalu yang banyak ya, ada fotografernya, ada yang menyimpan naskah. Nah yang menyimpan naskah aslinya adalah BM Dia, menyimpan naskah proklamasinya ya. Masih banyak lagi. Nah proklamasi ini penting. Proklamasi ini penting untuk negara kita. Kenapa Pak? Yang pertama, tanda lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka ya. Jadi lagi, proklamasi ini penting, itu sebagai tanda lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Makanya setiap tanggal 17 Agustus itu diperingati sebagai hari kemerdekaan ya. Lalu puncak perjuangan bangsa Indonesia, puncak perjuangan bangsa Indonesia. Namun belum berarti setelah itu kita selesai, penjajah itu tiba-tiba langsung hilang begitu aja, enggak ya. Masih ada peperangan-peperangan ya. Setelah kemerdekaan itu masih ada peperangan-peperangan ya. Lalu pengakuan dari dunia luar ya. Jadi setelah proklamasi itu dunia luar khususnya itu udah mulai mengakui bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka ya. Nah, terus selanjutnya ada bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang mandiri. Ya, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Nah, itu jadi sekali lagi itu pentingnya proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi di halaman 2 ini silakan kamu baca dengan seksama ya, dan dalam waktu yang selama-lamanya. Bukan dalam waktu yang sekian-sekian ya. Kamu baca, kamu pahami. Nah, di halaman 3, perhatikan. Di halaman 3, di halaman 2 ini tugasnya kamu lewatin aja. Di halaman 3 di sini ada tugas ya. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran berikut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada 6 kalimat tanya, ada 6 kata tanya, ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, apa? Ini kalian buat kalimat tanyanya. Misalkan ya tapi terkait dengan ini ya, terkait dengan teks yang ada di halaman 2 ini. Mengapa, kapan, siapa, misalnya siapa para tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi,
kalian buat kalimat tanyanya juga buat jawabannya ya, sesuai dengan yang ada di teks halaman 2 tentang proklamasi. Oke? Itu tugas pertama. Selanjutnya, perhatikan, ini kalau Pak Barim mau ceritain banyak ini sejarahnya proklamasi ya. Dimulai dari tahun 1815, Hindia Belanda kembali berkuasa di tangan Inggris ya. Lalu 1847 kelahiran istilah India Nation atau Indonesia dan seterusnya nih, sampai dengan di masa pendudukan Jepang ya. Jadi kan selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Lalu setelah Belanda ada Jepang selama kurang lebih 3,5 tahun ya. Nah, dimulai dari tahun 1942 itu masa pendudukan Jepang, dibentuklah ada BPUPKI ya. Terus ada nanti Jepang kenapa bisa menyerah dengan Indonesia, itu nanti banyak sejarahnya ya. Masih panjang. Nah, jadi kalian di halaman 3 ini silahkan kalian kerjakan tentang 6 kalimat tanya. Jangan dikerjakan di buku tema, jangan dikerjakan di buku pakai tema kalian karena nggak muat ya. Kerjakannya di buku tulis ya. Dan Pak, digambar seperti ini nggak usah ya. Jadi contoh aja, ditulis tanggal, bulan dan harinya berdasarkan teks pada halaman 2 di buku tema. 1, kamu pertanyaan apa ya, apa itu proklamasi, jawabannya apa, contoh ini ya, contoh. Lalu kapan terjadinya proklamasi? Nah, jawabannya apa? Silakan kalian buat kalimat tanyanya dan kalian buat jawabannya juga ya. Jangan cuma pertanyaannya aja. Oke, langsung lanjut ke halaman 4. Tadi kan masih terkait dengan proklamasi. Yang pertama tadi yang Bapak sebutkan, proklamasi ini sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai dengan negara Jepang. Bukan bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Bayangin, kalau Belanda aja menjajah Indonesia 350 tahun. 350 tahun itu bisa berapa generasi itu ya? Kalau rata-rata bisa berusia 60 sampai dengan 70, bisa 4 generasi sampai 5 generasi. Dari kakek buyut kamu punya anak sampai punya cucu, punya cicit, itu masih dijajah. Nah, kamu nih sekarang tinggal nikmatin hasil perjuangan para pahlawan ya, para pahlawan yang dengan penuh semangat, dengan penuh pantang menyerah untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu pengakuan kepada dunia luar. Maksudnya apa pengakuan kepada dunia luar ya? Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau de jure. Nah, kalau sekarang enak, banyak media sosial, ada YouTube, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan sebagainya. Kalian buat video bla 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 bisa langsung bisa terlihat dari dunia luar. Kalau zaman dulu, jangankan internet, handphone pun susah. Handphone juga mungkin belum ada ya, baru telepon-telepon yang sangat sederhana. Ya, radio juga sangat sederhana. Nah, itu jadi masih sangat sulit untuk kalau bahasa sekarang memviralkannya ya, itu sangat sulit ya. Lalu menaikkan martabat bangsa ya. Jadi proklamasi juga penting untuk menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat dan negara yang mandiri. Pak, kan negara kita merdeka tahun 1945, Pak. Apakah di tahun itu masih banyak negara-negara yang belum merdeka? Masih. Ya, di tahun tersebut masih banyak negara-negara yang belum merdeka. Negara apa aja, Pak? Ya mungkin kalau di Asia Tenggara, ya di Asia Tenggara Malaysia pun di tahun itu belum merdeka. Singapura, Filipina, ya. Terus negara-negara lainnya belum, kecuali Thailand, ya. Lalu pentingnya proklamasi bagi bangsa Indonesia sebagai perjuangan, sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain, ya. Lalu tonggak sejarah negara Indonesia, ya. Nah, jadi ada lima makna yang sangat penting tentang proklamasi. Yang pertama adalah proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi
sebagai penguatan kepada pengakuan kepada dunia luar, lalu menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru dan tonggak sejarah negara Indonesia. Itu terkait dengan proklamasi. Dan satu lagi tugas terkait dengan proklamasi, Pak Bari inginkan kalian pertama bacakan teks proklamasi, hafalkan, bukan hanya dibacakan. Jadi Pak Bari minta hafalkan teks proklamasi, lalu kalian bacakan tanpa teks, kalian videokan dengan penuh gagah berani, dengan penuh perkasa dan percaya diri. Pak, boleh nggak Pak saya menggunakan pakaian-pakaian atau properti-properti seperti ala-ala apa namanya pahlawan? Boleh. Kamu punya kacu di rumah, boleh dipakai tuh kacunya di kepala kalian. Pak, saya pakai peci orang tua saya Pak yang hitam Pak, terus ini saya ikutin kacu, boleh ya. Kalian pakai, Pak saya pakai seragam sekolah pakai kacu, pokoknya silakan. Yang penting intinya ingat Pak Bari minta videonya tidak duduk. Kalau duduk tuh nggak kelihatan gagah ya. Pak Bari minta berdiri ya. Pak Bari minta berdiri. Kalau misalkan memang kalian ada orang yang bisa membantu kalian untuk memegangkan kameranya, silakan minta sebentar ya. Tapi kalian hafalkan dulu proklamasinya. Proklamasi kami bangsa Indonesia, terus dan seterusnya. Jadi gagah. Pak, boleh nggak Pak saya menggunakan tangan seperti ini? Ya silakan aja ya. Pak, boleh nggak Pak saya seolah-olah megang bambu runcing? Boleh. Ya, silakan kalian bergaya seperti layaknya seorang pahlawan ya, seorang pejuang ya, silakan ya. Nah, videonya nanti dikirim ke Telegram Pak Bari dan dikirim ke Telegram Pak Bu Ira ya. Itu dengan penuh apa namanya? Semangat, gagah berani ya. Oke, jadi tugasnya yang pertama tadi ada di halaman 3 ya, membuat kalimat kalimat tanya yang terkait dengan materi bahasa Indonesia nih ya. Terkait dengan materi bahasa Indonesia kalimat tanya, tapi konteksnya adalah muatan IPS ya, yaitu proklamasi ya. Kemudian kalian membuat video, hafalkan naskah teks proklamasi lalu kalian bacakan dengan penuh semangat. Ini ada dua materi, SBDP masuk ya. SBDP di sini masuk ya. Bahasa Indonesia juga masuk. Jadi IPS masuk. Bahasa Indonesia di sini nanti akan kalian Pak Bari lihat ekspresi wajah kalian ya, ekspresi wajah kalian saat membacakan teks proklamasi. Jadi jangan kelemar-kelemar, ngerti nggak kelemar-kelemar? Jangan. Proklamasi kami, jangan, semangat. Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini bla 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 dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Itu tadi tentang proklamasi. Kita masuk di halaman 5. Di sini ada bunga teratai. Ya, di sini ada bunga teratai. Ini kalau nggak salah udah diberikan tugas ya, sudah dibahas sama Bu Ira. Jadi untuk hari ini tugas kalian cukup. Yang pertama, kalian baca dulu tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ada di halaman 2, yang nanti udah Pak Bari rangkum sedikit. Ya, proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu yang membacakannya atau proklamatornya siapa ya? Terus yang mengetik naskahnya siapa? Lalu proklamasi dibacakannya di lokasi mana, di tempat mana? Lalu siapa-siapa saja yang terkait dengan proklamasi tersebut ya? Sebenarnya masih banyak ya. Namun kalian cari, kalian gali-gali sendiri ya. Oke. Jadi nanti kita tinggal melanjutkan di pembelajaran 2. Pada hari ini cukup dulu di pembelajaran 1. Pak Bari minta kalian kerjakan dengan semangat, lalu jaga kondisi kalian, jaga kesehatan kalian, makan makanan yang bergizi, jangan lupa minum vitamin, selalu memakai masker ya. Pak Bari tutup untuk kegiatan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.